Oke, kemarin kan kita udah bahas ya soal adab makan pakai tangan kiri. Nah, sekarang kita lanjut nih ke dilema berikutnya yang wah sering banget kita temuin. Apalagi kalau lagi di kondangan atau acara-acara modern. Boleh nggak sih makan sambil berdiri? Ternyata jawabannya itu nggak sesimpel boleh atau nggak boleh loh. Nah, sumber kebingungannya tuh ada di sini nih. Ada dua hadis, dua-duanya sohih, tapi kok kayaknya bertolak belakang. Yang satu bilang, jangan minum sambil berdiri. Tegas. Tapi, di sisi lain, ada riwayat yang bilang kalau Nabi sendiri pernah melakukannya. Loh, jadi gimana dong? Mana yang benar? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari argumen yang paling sering kita dengar dulu ya. Sisi yang melarang makan sambil berdiri. Sebenarnya dari mana sih dasarnya? Dan kenapa pandangan ini jadi umum banget? Ternyata, bahkan di zaman para sahabat Nabi pun udah ada semacam ya rasa kurang srek gitu loh kalau lihat orang makan atau minum sambil berdiri. Ini nunjukin kalau makan sambil duduk itu bukan cuma soal selera pribadi, tapi emang udah dianggap sebagai adab atau etiket sosial yang baik dari dulu. Terus kenapa sih duduk itu lebih diutamakan? Oh, ini bukan cuma soal postur tubuh ya, tapi lebih dalam dari itu. Pertama, duduk itu cerminan kerendahan hati, kayak seorang hamba gitu. Kedua, ini bantu kita lebih sadar atau mindful pas makan, jadi nggak kalap. Dan tentu aja ini sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Plus nanti kita lihat, ini bagus banget buat pencernaan. Eits, tapi ceritanya belum selesai. Kalau memang dilarang, kenapa ada riwayat lain? Nah, ini dia bagian menariknya. Ayo kita lihat sisi sebaliknya. Kapan sebenarnya makan sambil berdiri itu boleh? Nah, disinilah kita balik lagi ke kontradiksi di awal tadi. Ada loh riwayat-riwayat sohih yang mencatat Nabi dan para sahabat itu minum sambil berdiri. Contoh paling terkenalnya itu pas minum air zam-zam. Ini kayak ngasih kita petunjuk, jangan-jangan larangannya itu nggak sekaku yang kita kira. Oke, jadi kita punya dua kubu nih yang kelihatannya saling bertentangan. Terus gimana dong cara menyatukannya? Nah, disinilah peran para ulama. Mereka nggak milih satu terus buang yang lain, tapi justru mencari jalan tengah yang bijak untuk menyeimbangkan keduanya. Para ulama punya istilah khusus untuk ini, namanya makruh tanzih. Biar gampang bayangin aja kayak lampu lalu lintas. Ini bukan lampu merah yang artinya haram dan wajib berhenti, tapi ini tuh lampu kuning, sebuah peringatan buat hati-hati. Ada cara yang lebih baik dan lebih aman, yaitu duduk. Jadi perbuatannya itu dibenci, tapi nggak sampai jadi dosa. Dan inilah kesimpulan atau konsensus para ulama. Larangan itu lebih berfungsi sebagai sebuah anjuran. Anjuran kuat untuk kita ngikutin cara yang lebih utama, lebih sopan, yaitu duduk. Tapi bukan berarti pintu untuk berdiri itu ditutup rapat-rapat ya. Tetap boleh kok, apalagi kalau memang ada alasannya atau ada kebutuhan. Nah, sekarang ayo kita tarik diskusi ini ke zaman kita sekarang, ke abad 21. Kenapa sih adab makan dari ratusan tahun yang lalu ini masih penting banget buat dibahas? Apalagi di tengah budaya standing party dan penemuan sains modern. Ini nyambung banget kan sama fenomena standing party yang udah jadi hal biasa banget sekarang. Kadang di sebuah acara, kita bahkan nggak punya pilihan lain. Kursinya terbatas. Mau nggak mau, ya makan sambil berdiri. Terus gimana kita harus bersikap? Dan yang kerennya nih, ternyata sains modern itu sejalan loh sama anjuran ini. Kalau dilihat dari kacamata medis, makan sambil duduk itu manfaatnya nyata banget. Pencernaan kita jadi lebih lancar, kita jadi nggak gampang makan kebanyakan, dan penyerapan nutrisinya juga lebih efektif. Keren kan? Ini bukti kalau adab ini bukan cuma soal spiritual, tapi juga logis banget buat kesehatan tubuh kita. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua argumen tadi, mulai dari hadis, pendapat ulama, sampai data medis, kita bakal sampai ke satu kesimpulan. Ini semua tuh bukan cuma soal berdiri atau duduk. Intinya, esensinya adalah sesuatu yang lebih dalam, yaitu adab. Hadis yang sangat terkenal ini seakan jadi penengah dari semuanya. Intinya apa? Moderasi. Jangan berlebihan. Mau kita duduk ataupun terpaksa berdiri, prinsip utamanya adalah jangan sampai perut kita jadi wadah yang paling buruk. Inilah esensi adab makan yang sebenarnya, yang jauh melampaui perdebatan soal posisi. Jadi, adab makan yang sejati itu bisa kita rangkum dalam 3 pilar. Pertama, kerendahan hati. Kita makan sebagai hamba yang menerima nikmat. Kedua, rasa syukur yang tulus atas makanan yang ada di hadapan kita. Dan ketiga, kesadaran. Kita sadar dan menikmati setiap prosesnya.
3 prinsip inilah yang bisa kita bawa kemanapun, mau kita lagi duduk santai atau bahkan saat harus berdiri di tengah pesta. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Bagaimana kalau kita nggak lagi melihat adab makan ini sebagai sekedar aturan yang kaku? Tapi kita lihat ini sebagai sebuah kesempatan. Sebuah cara untuk mengubah kegiatan makan yang biasa kita lakukan setiap hari menjadi sebuah bentuk ibadah dan rasa syukur. Terima kasih sudah menyimak.